Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri LC. Yang saya hormati Bapak Bendahara, Bapak Andi Taswin. Yang saya hormati pemateri Bapak Profesor Dr. Laude Husain SMH selaku pemateri dan sekaligus ketua komisi. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Abrar Saleh SMH sebagai juga pemateri dan anggota komisi. Bapak Profesor Dr. Lomba Sultan sebagai anggota komisi. Bapak Dr. Marif SMH sebagai sekretaris bidang. Anda tahu ini Pak Ketua Bidang belum hadir. Yang saya hormati Dr. Zainuddin dan Pak Dekan Hukum Bumi, Ketua Panitia, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengadakan seminar sehari atau tudas 10 di ruangan yang mulia ini di Sekretariat MUI Sulawesi Selatan dengan mengambil tema adalah peran Badan Pertanahan Nasional dalam persertifikatan tanah wakaf. Bapak yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita ada 4 pemateri dan ini adalah kita akan sebentar saling tukar pikiran. Yang pertama dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, Pak Bambang Priyono SMH. Beliau belum hadir dan mungkin diwakili. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Laude Husain SMH. Ketiga Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleh SMH. Dan yang terakhir Bapak Dr. Kiai Muhammad Bakri LC. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bukan narasumber tapi pengantar. Untuk pengantar saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Lomba Sultan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para narasumber, mohon maaf saya tidak menyapa namanya, jangan sampai saya sapa lalu ada kesalahan satu huruf ya. Ya. Pertama saya mau maaf ya, minta bicara lebih awal karena sebetulnya ada jadwal saya yang di kampus. Seperti kita ketahui bahwa masalah wakaf ini kan sebenarnya sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Kalau saya tidak salah ada Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, ditambah dengan ada Impres ya nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam buku 3 ya, telah mengatur masalah wakaf ya. Namun pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang keluar dari peraturan perundang-undangan ya, baik yang sifatnya undang-undang maupun yang tadi saya sebutkan Impres. Walaupun Impres ini dalam hierarki peraturan perundangan itu tidak masuk di dalamnya Pak Prof ya. Iya, ya, walaupun ya, Impres itu kan sebenarnya adalah tidak mengikat. Jadi kompilasi hukum Islam di dalamnya adalah ada buku 3 masalah wakaf. Itu hanya sebagai pedoman bagi pengadilan agama. Banyak masalah yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat, makanya saya kira pertemuan kita hari ini adalah sangat penting ya.
Iya, saya kira harapan masyarakat bagaimana supaya masalah perwakapan ini, bagaimana supaya Majelis Ulama Sulawesi Selatan khususnya adalah mencari solusinya. Terutama berkaitan dengan masalah sertifikat itu. Karena banyak sekali adalah orang-orang dulu itu hanya kepercayaan saja, ya dia wakafkan tanahnya, ya, tapi tidak ada bukti, saksinya juga sudah meninggal dunia, sehingga banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ahli waris itu adalah, apalagi ahli waris yang sudah bangkrut ya, bangkrut itu karena gagal ini, gagal itu dan sebagainya, sehingga dia ambil, apalagi kalau ada pengurus yang di mana tanah wakaf ini sudah misalnya masjid, ya. Tujuan pewakaf itu adalah membangun masjid, tapi ternyata meleset menurut ahli waris. Misalnya ada satu masjid itu adalah bagaimana supaya masjid itu tentunya dengan jamaahnya adalah supaya lebih sejahtera. Kalau saya tidak salah pemotonya itu kalau masjid itu oleh dewan masjid Dari masjid. dan kesejahteraan. Dari jamaah untuk jamaah. Ya, untuk kesejahteraan untuk jamaah. Ya, ini adalah supaya sama dengan al-markas. Padahal tujuan pewakaf adalah membangun masjid. Jadi begitu ada pengurus yang dijadikan lantai satu karena dikembangkan, dia rehab, lantai satu untuk dipakai kalau ada cara perkawinan dan sebagainya. Ya, yang pada akhirnya ini bermasalah karena menurut dia sudah meleset daripada tujuan pewakaf. Bahkan salah satu hasil penelitian calon doktor Prof di sebuah kabupaten itu saya tidak menyebutkan kabupatennya, jadi makanya sekitar 400-an adalah tanah wakaf ya. Dan sebagian besar itu adalah itu tadi Prof, belum ada sertifikatnya ya. Yang kedua adalah tidak ada yang sifatnya produktif, karena khawatir jangan sampai yang sifatnya produktif lagi-lagi adalah disoal oleh ahli waris bahwa itu sudah keluar dari tujuan pewakaf ya, dan sebagainya. Inilah barangkali yang bagian pertanahan ini bagaimanalah dengan Majelis Ulama itu untuk mencari solusinya, karena apakah ini perlu ada fatwa kan? Fatwa bagi jadi ada fatwa bagi masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya, mewakafkan apa istilahnya harta bendanya, apa istilahnya Prof? Mewakafkan benda sebagian miliknya. Iya, sebagian miliknya tidak boleh lagi, haram hukumnya untuk oleh ahli waris ya. Karena boleh jadi adalah banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa nenek kakek yang sudah mewakafkan tanahnya adalah tidak boleh lagi diambil alih kan, apalagi kalau sudah ada bukti. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan saya mau maaf Pak Sekretaris karena saya mau pamit karena sebetulnya saya promotor. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Prof atas arahan-arahannya. Baik, Bapak yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Laude Husain SMH. Silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para narasumber, para hadirin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka seminar tentang perwakafan tanah milik ya. Dan saya kira tema yang diangkat ini adalah tema yang memang sangat urgen di tengah-tengah masyarakat, karena betapa tidak masalah perwakafan ini sebenarnya khususnya wakaf tanah itu telah menjadi permasalahan sejak masa pemerintahan kolonial. Jadi sebenarnya masalah wakaf tanah ini kalau kita lihat secara historis itu ada
sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita dalam pasal 33 sebenarnya sudah di situ ada irisannya ya dengan masalah wakaf tanah ini. Karena di dalam konstitusi itu diatur bahwa masalah sepanjang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa itu untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi saya kira itu dasarnya. Kalau dalam pasal 33 dia katakan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini ada irisannya dengan masalah wakaf. Karena tanah wakaf pada dasarnya sebenarnya itu juga diakomodir dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, secara khusus sebenarnya disebutkan dalam pasal 49 ayat 3. Ya. Di situ dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Ya, sebenarnya undang-undang pokok agraria itu sudah menyebutkan di situ bahwa masalah perwakafan tanah milik itu harus diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu pada tahun 1977 itu keluar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 khusus mengatur tentang perwakafan tanah milik gitu. Nah, ini sebenarnya di situ memang persoalan tanah milik ketika diwakafkan itu menjadi urgen dibicarakan gitu kan. Karena apa? Karena wakaf itu kalau diatur di dalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di situ dinyatakan bahwa wakaf itu adalah suatu perbuatan hukum ya, untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ini kan penegasan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu. Tetapi memang yang menjadi masalah karena wakaf itu ada jangka waktunya, ya. Ada jangka waktunya. Misalnya ketika tanah wakaf milik mau disertifikatkan, kalau memang ada jangka waktunya, misalnya suatu saat tanah yang diwakafkan itu sudah tidak digunakan lagi untuk tujuan wakaf, itu persoalan apakah akan kembali ke pemilik tanah itu. Kalau toh nanti disertifikatkan, itu statusnya akan berubah ya. Dari tanah hak milik menjadi hak guna usaha misalnya. Nah, ini jadi memang ini persoalan. Ya. Persoalannya di situ ketika tanah wakaf ini, tanah milik ini disertifikatkan. Kalau bukan tanah milik, saya kira tidak jadi soal. Kalau dari tanah negara, tanah yang dikuasai negara diwakafkan, itu tidak jadi soal. Tapi ini yang jadi soal adalah ketika tanah milik yang diwakafkan dengan status hak milik ya, diwakafkan kepada yayasan misalnya untuk tujuan apa? Misalnya untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan masjid, ibadah, untuk tujuan pekuburan misalnya. Suatu saat ketika tanah itu beralih fungsi, tidak lagi menjadi sesuai dengan tujuan wakaf, itu bagaimana persoalannya ini? Apakah dia akan kembali ke pemiliknya atau ahli warisnya? Baik. Jadi ini yang menjadi masalah sekarang tanah wakaf ini ketika sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan tujuan perwakafan. iya. Bagaimana ini statusnya? Jadi ini menariknya saya kira didiskusikan dalam di bidang hukum ini. Ya. Jadi memang ini satu persoalan. Jadi dan sangat banyak kita juga belum melakukan inventarisasi tanah wakaf ya, yang ada di Sulawesi Selatan misalnya. Indonesia saja belum tuntas ini. Bagaimana mengidentifikasi tanah-tanah wakaf yang ada, dan itu harus didaftar, termasuk statusnya, apakah hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, gitu kan. Dan ini yang perlu didiskusikan berkaitan dengan
Itu. Di sisi lain dalam undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 40 bahwa status wakaf di mana harta benda wakaf itu yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan fungsinya dalam bentuk lain. Ini penegasan dalam undang-undang. Ya. Artinya apa? Tanah wakaf ini sudah dilindungi oleh undang-undang dari Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tadinya tanah milik, gitu kan. Tanah milik ketika mau diwakafkan persoalannya tidak bisa dialihkan, ya, karena ini penegasan undang-undang. Yang difungsikan. Ya. Nah, itu saya kira ini pengantar diskusi yang bisa Oke. disampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, pas 10 menit. Oke, untuk sesi kedua lagi saya persilakan Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri 10 menit. Silakan. Ya. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, para narasumber yang saya muliakan. Memang berbicara tentang wakaf, ini filantropi Islam yang paling potensial untuk umat, kesejahteraan umat, dan kemaslahatan umat. Selain zakat, infak, dan lain-lain. Tapi yang paling potensial itu karena bisa bertahan lama, itu adalah wakaf. Cuma sayangnya potensi itu belum kita maksimalkan untuk konteks Indonesia ini. Kalau misalnya kita merujuk ke negara-negara Arab, wakaf itu menjadi perhatian negara-negara Islam, sampai-sampai seperti misalnya di Mesir ada menteri khusus yang mengurusi tentang wakaf. Jadi namanya Wazirul Auqaf. Wazirul Auqaf itu artinya Menteri Perwakafan. Artinya apa? Potensi wakaf ini memang besar dan ada semacam budaya orang-orang Arab misalnya, dia tidak mau meninggal sebelum dia sudah persiapkan ada miliknya yang menjadi sisa untuk hidupnya setelah meninggal. Nah, itulah melalui wakaf. Jadi kalau misalnya hartanya itu 1 miliar misalnya, dia harus sisihkan sepertiganya karena memang batas untuk wakaf itu kan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kapan-kapan misalnya ada orang yang mewakafkan seluruh hartanya, lalu ternyata ada ahli warisnya, kalau dalam Al-Quran itu disebut faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahu fala ithma alaih. Jadi kalau misalnya ada orang yang mewakafkan seluruh hartanya, lalu ternyata ada ahli warisnya yang menuntut, kemudian ingin merubahnya, itu boleh diperbaiki, karena batasan itu hanya sepertiga. Nah, inilah yang menjadi budaya orang-orang Islam Arab. Biasanya itu hartanya itu tidak semuanya diberikan kepada ahli waris, tapi dia alokasikan untuk wakaf, karena katanya saya yang mencari harta, lalu kemudian harta itu dinikmati semua anak saya, mana untuk saya? Untuk sayanya itu ya wakaf. Nah, jadi ini saya kira kalau ini potensi ini, budaya ini kita juga bisa hidupkan di masyarakat Indonesia dan wakafnya itu bisa betul-betul dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat, saya kira ini potensi besar. Al-Azhar itu menurut informasinya itu lebih kaya daripada negaranya. Kenapa? Karena orang muslim yang mau meninggal itu dia titipkan hartanya, sebagian hartanya kepada Al-Azhar untuk dikelola untuk pendidikan. Artinya harta itu tidak pernah berhenti terputus, karena memang Nabi mengatakan 3 di antara amalan orang tidak akan pernah terputus, di antaranya itu sedekah jariyah, jadi termasuk di situ wakaf.
Jadi kalau orang Cina dulu mengatakan kalau mau hidup 100 tahun tanam pohon, tapi Islam tidak. Kalau mau hidup selama-lamanya ya sisihkan untuk wakaf. Nah, ini saya kira menurut data misalnya di Kementerian Agama itu ada namanya SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Dirilis tahun 2021, itu potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlahnya 414.000 lebih lokasi dengan luas tanah wakaf itu 55.259 hektar lebih. Nah, ini potensi zakat ini. Nah, kalau ini tanah ini dimaksimalkan dan secara hukum itu betul-betul sah sebagai milik umat, karena kan sebenarnya wakaf itu artinya, namanya wakaf itu artinya berhenti. Wakaf berhenti. Makanya kalau kita mengajikan ada biasa orang tua guru kita dia bilang kau harus berhenti karena di situ ada wakaf. Apa artinya? Ya kita harus berhenti. Maknanya apa? Bahwa harta itu berhenti kita kelola dan itu menjadi kalau dalam bahasa fikih itu milkalillah, itu miliknya Tuhan. Jadi bukan lagi milik person, tapi itu milik Tuhan. Ya. Artinya selama itu dimanfaatkan oleh umat, maka disitulah sebenarnya fungsi wakaf yang sesungguhnya. Jadi saya kira ini menarik, sehingga kalau ini diberdayakan, ya lembaga-lembaga pendidikan misalnya, lembaga sosial, masjid, pesantren, madrasah, sekolah-sekolah, kalau ini diberdayakan untuk fungsi wakaf, untuk pendidikan, untuk pengembangan ekonomi umat, luar biasa saya kira potensi besar ini kita bisa garap. Dan yang paling penting memang ya karena Bapak BPN hadir juga, nah ini bagaimana artinya kepastian hukum ini sehingga pengelola, kalau dalam bahasa fikih itu namanya an-nazir, itu tidak terganggu oleh keluarga-keluarga pewakaf gitu. Artinya memang kita harus sampaikan bahwa ketika orang tua dahulu itu sudah mewakafkan, maka seharusnya secara otomatis semua harus berhenti. Anak-anak cucunya itu harus berhenti ya meliriknya selama itu fungsi wakaf itu sesuai dengan niat awal dari si wakaf. Saya kira itu Pak Ya, moderator. terima kasih Pak Kiai sekaligus Pak Sekum Muisul Sel, Pak Kiai Dr. Muhammad Bakri atas materinya. Barangkali Prof. Abrar kita yang terakhir, Prof. Saya serahkan dulu kepada ahlinya juga, Pak Kakanwil, Pak Irfan Idrus ya. Iya Pak. Ya Pak Kakanwil. Silakan Pak Kakanwil, barangkali saya berikan 10 menit. Ini dekat-dekat. Ini mohon izin saya berikan saja paparannya nanti dilihat. Oh ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pengurus MUI, khususnya Komisi Hukum dan HAM, bapak-bapak yang sangat terpelajar, khususnya kolega saya Prof. Abrar, kolega kami Pak ini, dan betul Pak apa yang dikatakan Pak dari Depak ya Pak ya? Sekjen MUI ya, bahwa wakaf ialah memberikan sebagian harta wakif kepada nazir untuk kemaslahatan umat. Itu diberikan baik kepada untuk tujuan sosial maupun tujuan keagamaan. Nah, sekarang kita sudah punya tanah wakaf yang diberikan kepada kita, kemudian dikelola oleh nazir. Jadi unsur-unsur wakaf, tanah wakaf itu pertama ialah ada wakifnya, Pak. Pemberi wakaf. Kemudian ada nazirnya, pengurus dari wakaf itu. Kemudian ada transaksi hukumnya.
ya kan, akta ikrar wakaf, atau kalau tidak pengganti ikrar akta wakaf. Kemudian dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Ya, ini beda PPAT. Ya, pejabat pembuat akte tanah khusus untuk yang umum selain wakaf. Tapi kalau tanah wakaf peralihannya melalui akte ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Pejabat pembuat akte ikrar wakaf itu sendiri diangkat dan dilantik oleh Kementerian Keagamaan. Ya. Dan secara ex officio PPIAW itu biasanya kepala urusan agama. Sama dengan PPATS. Ya, PPATS pejabat pembuat akte tanah sementara yang ex officio kalau mereka bermohon dan diangkat kemudian kita lantik itu menjadi pejabat pembuat akte ikrar wakaf kecamatan sementara atau kecamatan dalam wilayah kerja kecamatannya. Ya, nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti setelah tanah wakaf itu disampaikan, diikrarkan, sudah dibuat akte ikrar wakafnya, harus kita sertifikatkan supaya jelas dia mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah wakaf itu. Kadang kita hanya mewakafkan secara lisan saja, tidak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Kadang juga kita bilang bahwa masa tanah wakaf sampai hatinya, ya kan, ahli waris wakifnya mau keberatan terhadap itu, ya kan? Bagaimana amalan-amalan orang tuanya nanti di kemudian hari kan akan tereliminir tentunya, ya kan? Tapi sekarang zaman ekonomi, ya kan, orang materialistis, pasti kalau wakaf di atas tanah-tanah yang strategis pasti, dan banyak ini kejadiannya Pak, baik di mediasi di kantor pertanahan maupun di lembaga peradilan pasti banyak. Nah, untuk melegalisir tanah wakaf itu menjadi tanah umat yang untuk kemaslahatan umat, makanya kita harus sertifikatkan. Ya. Nah, kemarin saya juga jadi narasumber di kegiatan kantor wilayah Kementerian Agama, membicarakan juga mengenai tanah wakaf. Nah, kita ini sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, BPN dengan Kementerian Agama untuk mensertifikatkan tanah-tanah wakaf. Sekarang masih tahap persiapan, artinya dikumpulkan dulu data-data, diinventarisir dulu data-data tanah wakaf itu, kemudian nanti diajukan kepada kita. Nah, selalu kita berpikiran bahwa tanah wakaf itu tidak akan digugat, ya kan? Karena masalah syariah, ya kan? Masalah keagamaan. Tapi banyak kasus yang menimbulkan orang jadi hilang, ya kan? Hilang ketakwaannya, hilang keimanannya karena karena itu tadi, ya, sehingga kita sangat perlu untuk mensertifikatkan tanah itu. Nah, naik harganya, karena wakaf dulu zaman kemarin belum ada nilainya, kemudian sampai sekarang naik nilainya. Nah, contoh Al-Markas, gitu kan Pak. Al-Markas itu betul-betul contoh konkret. Sudah bermain mafia tanah di situ, sehingga masa kita bisa terkalahkan, negara bisa terkalahkan oleh mafia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan banyak pemalsuan data di situ, banyak pemalsuan akta dan lain sebagainya, sehingga kadang kita dikalahkan, ya kan, karena nggak punya legal yang pasti untuk tanah-tanah wakaf itu.
Nah, untuk mensertifikatkan tanah wakaf ada dua, Pak. Ada dua mekanisme yang bisa kita lakukan di BPN. Terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah atas nama wakifnya, sudah bersertifikat, bisa langsung dibalik nama ke nazir. Iya. Atau yayasan. Karena sudah mempunyai sertifikat sebelumnya atas nama wakif. Tinggal dibuatkan saja akta ikrar wakaf. Itu buat Pak ya? Di balik nama, iya, buat. Ya. Nggak bisa lagi digugat itu. Ya, kalau menggugat ya kalau begini. Konstitusi hukumnya Pak berapa sih lebih tahu. Itu hak asasi manusia orang untuk menggugat, tapi minimal kita bisa mempertahankan kalau masuk di ranah hukum ranah pengadilan. Tapi kalau ya kan hakimnya ini mempunyai ketakwaan keimanan terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah berusia 5 tahun, ya kan, diperoleh dengan itikat baik, ya kan, pastinya dia harus mentahkan itu gugatan, ya kan, harus mentahkan itu gugatan, karena di dalam ketentuan itu menyatakan sertifikat yang sudah berusia 5 tahun, ya kan, tidak bisa lagi dikritisi, tidak bisa lagi digugat. Nah, kalau norma itu diadaptasi, ya kan, diadopsi oleh hakim, pasti putusannya begitu, daluarsa, ya kan? Nah, itu. Tapi kan selalu hakim berpikiran, ya kita lanjut aja dulu, nanti kita pembuktiannya, ya kan, baru kita putuskan. Ya, gitu. Nggak ada putusan selah ya Pak, nggak ada. Semua permohonan harus keluar Harus keputusan. iya, harus dengan putusan gitu. Yang menolak karena tidak Ya, bisa hukum. betul Pak. Nah, kembali lagi ke itu Pak ya. Nah, terhadap tanah-tanah yang sudah sertifikat atas nama wakif, dasar akte ikrar wakaf itu bisa langsung diberi nama kepada nasir atau yayasan atau masjid, ya kan, atau badan sosial, itu bisa. Nah, bagaimana dengan tanah-tanah yang belum ada sertifikatnya kemudian diwakafkan, ya kan? Nah, itu bisa, oke, dibuatkan akte ikrar wakaf, Pak, nggak apa-apa, dibuatkan akte ikrar wakaf. Nanti akte ikrar wakaf itu sebagai dasar untuk penetapan haknya sebagai tanah wakaf. Jadi ada SK penetapan. Bisa dipakai untuk sertifikatkan itu. Bisa, itu bisa. Jadi sudah nama atas nama nazir nanti, ya, sudah atas nama nazir. Dari tanah adat. Oke. Bisa tanah negara juga, Pak. Saya pemilik tanah adat. Iya, oke. Saya wakafkan. Iya, hasil. boleh. Kamu nggak ada sertifikat. Iya, bisa. Ikrar itu Iya, bisa. dasarnya untuk Mensertifikatkan, iya. peralihan hak. Iya, jadi bukan peralihan hak, bukan. Bukan saya yang Tapi penetapan SK penetapan hak Nah, sini atas nama nasir langsung. Gitu, ya kan? Nasir itu, ya kan? Nasir itu dikuatkan oleh keputusan KUA bahwa dia sebagai nasir. Toh? Iya, atau dia itu kalau personal kan, Pak. Tapi kalau badan hukum berdasarkan akta pendirian atau peraturan pemerintah. Ya, Sangat menarik ini. tuh. BPN mau ini Pak, mau sertifikatkan dengan BPKW. Mau. Milik C. Bisa. Bisa ya? Sepanjang itu tadi ada ikrarnya kan, ikrar wakaf itu kan sebenarnya pernyataan lisan kan, kemudian dibuatkan akta, ya itu. Memang secara hukum sudah berhak. Ya, Jadi Ya. sertifikat wakaf itu bukan berasal dari sertifikat juga. nggak mesti harus sertifikat, nggak mesti harus sertifikat. Iya, makanya saya bilang dua mekanisme. Terhadap tanah sertifikat dia dikuasai wakif langsung balik nama berdasarkan akte ikrar wakaf. Tapi kepada tanah negara atau belum sertifikat katakanlah, meskipun dia tanah milik adat, ya kan, belum sertifikat,
dengan dasar akte ikrar wakaf bisa dimohonkan untuk penetapan haknya sebagai tanah wakaf. Ya, itu berbayar. Tergantung dari kegiatannya, ya kan? Ya, yang tidak Kalau bayar kegiatannya rutin, oke, ya kan? Oke, kalau rutin. Tapi kalau kerjasama dengan Kementerian Agama atau masuk di dalam kegiatan PTSL itu Nol. 0 rupiah. Sebenarnya rutin juga 0 rupiah, ya. Tapi ada biaya akomodasi, TAK, transport, akomodasi dan konsumsi. Masalahnya, ya kan, tidak mungkin pengukur kami datang mengukur pakai uang sendiri gajinya mereka. Ya operasional. Tapi PNBP-nya yang ke kas negara mulai dari pengukuran, pemeriksaan tanah di lapang sampai dengan PNBP atau BPHTB itu enggak ada, 0 rupiah. Ya, 0 rupiah. Baik Pak Kadif, barangkali penjelasannya. Ya. Sebelum saya persilakan Pak Prof mungkin kita dialog dulu sedikit. Iya. Kalau ada. Silakan. Pak Prof dulu. Ya. Kalau Prof Ya, bisa. Saya persilakan Pak Prof. Terima kasih moderator yang saya hormati Bapak Sekretaris Muhammad Selatan, Bapak Irwan, Kabit, terima kasih. BPN, para narasumber ada Pak Tode, Pak Nara, Mui dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini sangat-sangat strategis dan penting ya. Strategis bagi pengembangan umat dan penting juga dalam rangka mencegah konflik internal antara lembaga-lembaga keagamaan atau yayasan-yayasan sosial keagamaan dengan para pemberi wakaf atau wakif. Dari pembicara pertama sampai terakhir, saya ingin mengusulkan bahwa kegiatan ini harus kita lanjutkan nanti berlanjut. Pertama adalah inventarisasi tanah wakaf di Susah. Dan kita lihat nanti pilah dan memilih ya, mana yang sudah punya akta ikrar wakafnya, mana yang sudah sertifikat atas nama nasib, mana yang baru hanya penyerahan secara lisan tanpa ikrar wakaf, meskipun secara fisik dikuasai oleh nasib. Ada juga beberapa wakaf memang sudah diwakafkan tapi belum dikelola. Selain itu mengundang orang untuk mengatakan belum pernah diwakafkan. Rawan. Nah, jadi prinsipnya di sini kalau kita bicara tanah berarti kita harus ada penguasaan fisik di samping penguasaan yuridisnya. Kalau bicara tanah dua, yuridis dan fisik. Itu di dalam PP 2497 juga disebutkan bahwa yang didaftarkan itu adalah yuridis dan fisiknya. Harus connect Pak, jangan yuridisnya lain, fisiknya lain. Karena itu bisa mengundang, apalagi dengan mafia tanah. Kemudian kedua, setelah kita menginventarisasi, kita melihat potensi masalahnya di mana. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa itu tidak bisa lagi kembali pada ahli waris ya, karena itu memang sudah disyaratkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta itu ya. Tetapi di masyarakat banyak mahasiswa menulis tentang wakaf itu tadi Pak, menimbulkan masalah karena menganggap bahwa bapaknya itu orang tuanya tidak pernah mewakafkan karena tidak ada bukti dan tidak ada penguasaan juga itu. Dan itu hanya diberikan sementara dan ini wakaf harus ada kepastian hukum. Jadi sebenarnya hari ini pertemuan kita adalah mencari solusi bagaimana memberikan kepastian hukum hak para penerima wakaf itu atau nasir dalam rangka mengoptimalkan, karena tujuannya sangat mulia adalah pemberdayaan umat. Dan itu kalau kita tujuan wakaf itu bukan cuma ekonomi umat ya, tetapi untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan untuk lembaga-lembaga, bahkan untuk beasiswa. Makanya PP 28 disebutkan tadi oleh Pak Hussein itu 28/1977 itu disebut dengan perlengkapan tanah milik. Tapi sekarang namanya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena sudah bertambah bergerak dan tidak bergerak. Kalau dalam hukum adat itu disebut tanah dan bukan tanah. Jadi dulu tanah itu bergerak, tidak bergerak. Sekarang ini bisa menjadi tidak bergerak, masuk uang, sesuatu berharga, kemudian logam mulia dan sebagainya. Ya, jadi semakin bertambah. Khusus hari ini kita bicara tentang tanah. Ya.
Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting saya kata, bahwa pemanfaatan wakaf, tanah wakaf itu harus sesuai dengan peruntukannya, pemberiannya. Itu tadi yang dikatakan Pak Prof. Lombang itu, bagaimana kalau sudah tidak relevan dengan peruntukannya, kita mau robah. Di sini sudah diatur juga bagaimana misalnya menukar, bagaimana itu asas izin Menteri Agama ya, Kementerian Agama. Dalam hukum agraria itu ada mengatakan kalau sesuatu hak tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu dikualifikasi sebagai terlantar itu. Dan terlantar itu adalah salah satu cara atau jalan disebut dengan hilangnya hak gitu. Jadi ini persoalannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu memang ada kepastian hukum terhadap semua hak-hak itu tadi. Ya. Dan saya kira BPN ini melalui PP 25 tahun 2015 tentang PNBP ya, jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, itu semua 0 rupiah untuk wakaf. Ya. PNBP-nya. Ya itu satu kemajuannya sudah diubah dari 2013 jadi 2015. Yang menarik tadi dari Pak Kanwil, ini pasal 32 ayat 2 PP 24 bahwa setelah 5 tahun itu tidak bisa lagi digugat ya. Tapi itu masih sangat debatable. Karena ada asas dalam pengadilan bahwa semua orang yang mengajukan permohonan untuk diadili harus keluar dengan keputusan. Kemudian yang kedua, beda kalau MK. MK lain. MK diperiksa dulu kalau tidak cocok kembali. Terutama mengenai legal standing. Kalau ini semua orang punya legal standing. Kemudian yang berkaitan dengan perwakapan tadi yang lisan ya atau tidak tertulis, itu memang yang jadi persoalan. Jadi memang perlu ada Pak Sekretaris Jenderal, perlu ada kerjasama yang rapi antara Kemenak ya, terutama yang menangani ini, untuk kita mungkin semacam mengadvokasi. Kalau belum ada suratnya segeralah ya, mumpung BPN sekarang ini membuka diri untuk mendaftarkan proses hukum. Betul Pak. Semua banyak sekali Pak. Jadi ini kan tidak bisa juga kita mengatakan banyak sekali wakaf tapi mana datanya nggak ada. Potensi itu kita bisa kembangkan secara sertifikatkan harus ada data. Jadi saya kira 4 hal dari saya, dan kegiatan ini harus ada lanjutannya adalah bagaimana menginventarisasi Pak, dan kerjasama Kemenak dengan BPN. Saya kira BPN sekarang membuka diri ya untuk itu, terutama yang masih baru akta ikrar wakaf, PPA IW ya, bukan PPAT ya, PPA akta ikrar wakaf itu. Dan saya kira nanti ya tentu MUI kalau mengadvokasi tentu bagus dari sisi agama ya, kita tidak bicara lagi hadis di sini karena tadi Pak Ustaz sudah mengatakan. Cuma memang ada yang di masyarakat kita itu selalu menganggap bahwa pengurusnya yang enak itu juga masalah. Sering meskipun dalam undang-undang mengatakan 10% dari pemanfaatan itu untuk nasir. Makanya itu juga bukan cuma nilai ekonomisnya, masa dia nikmati, sementara ya itu tadi ahli waris wakif itu banyak yang kolaps, banyak miskin dan sebagainya, ini mau menjadi pengurus juga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Ahmad atas masukan dari materinya. Baik Bapak yang saya hormati, mungkin ada masukan dari pembicara yang tadi. Saya persilakan dulu Bapak Andi Taswid dari usaha sekaligus bendahara Yusuf Selatan. Saya persilakan Pak Andi. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekretaris Pak Kiai Mamar, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kakanwil BPN Profesor Pak Irwan, yang saya hormati Prof. Abrar, Prof. Laude, Bapak Moderator, dan Pak Dekan, Pak
Prof. Kemudian Dr. Mari yang dari Komisi Hukum dan HAM. Terima kasih atas kesempatan pertama diberikan kepada saya. Menarik sekali tema pada pagi hari ini tentang tanah wakaf untuk Sulawesi Selatan. Mungkin saya ingin bertanya langsung saja mungkin ke yang mewakili Bapak Kanwil itu terkait dengan legalitas tanah wakaf, versi permohonan untuk mendapatkan kepemilikan dari Badan Pertanahan Nasional. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Jadi yang saya mau tanyakan ini Pak Irwan adalah bagaimana pajak peralihannya. Jadi misalnya saya ingin mewakafkan tanah saya, apakah masih HGBK ataukah hak milik? Saya mewakafkan ke yayasan atau ke lembaga pendidikan, bagaimana pajaknya? Apakah dikenakan pajak? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya sudah serahkan, tetapi yang menerima wakaf ini belum mengurus sertifikatnya atau belum proses balik nama. Berarti pajaknya selama ini itu masih kewenangan saya kan, karena belum terdaftarkan sebagai tanah wakaf. Nah itu juga mungkin Pak. Itu sementara Pak kesempatan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dua. Ya. Saya. Silakan. Baik. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik. Saya di samping sebagai salah seorang pengurus di Komisi Hukum dan HAM ini, saya secara kebetulan juga menjadi nazir dalam beberapa wakaf. Ada lebih dari 10 wakaf yang saya jadi memang ini saya sangat berhajat besar mendapatkan informasi ya di beberapa kabupaten. Memang ada beberapa permasalahan yang muncul di lapangan. Karena itu kita ingin mendapatkan semacam klarifikasi ataupun penjelasan lebih konkret dari beberapa narasumber, terutama dari BPN saya kira, terkait dengan tanah wakaf ini. Saya ingin mengangkat beberapa contoh kasus. Ada kasus di lapangan yang khusus kami kelola, tanah wakaf yang sudah diserahkan oleh pewakif melalui nazir yang kami sudah kelola dan sudah disetujui bertanda tangan di depan kantor KUA Kementerian Agama dan sudah terbit surat ikrar wakafnya. Tapi kemudian ada salah satu di antara unsur keluarga ataupun anak dari pewakif ini yang tidak bertanda tangan. Nah inilah yang kemudian mengundang potensi baru, sehingga pada akhirnya nanti satu orang ini menggugat, sehingga ini menjadi terpending untuk diterbitkan sertifikat. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, ada beberapa pewakif ya yang mewakafkan lokasi tanahnya, lalu kemudian ternyata di lapangan setelah dia wakafkan, dia berharap agar ini dikelola dengan secepatnya, tapi kemudian tidak berkembang dan tidak ada gerakan untuk memanfaatkan tanah tersebut, mungkin karena faktor finansial yang belum siap dan seterusnya, karena ini untuk kemaslahatan pendidikan dan umum ya, ke masyarakat. Lalu kemudian mereka berpikir ulang dan meminta kembali ya, tanah wakafnya itu. Atas dasar apa kira-kira yang bisa kita jadikan pegangan untuk pewakif ini tidak mudah dengan seenak begitu dia meminta wakafnya kembali, sebab toh juga para nazir tetap berusaha untuk melakukan itu hanya karena mungkin ada kendala-kendala teknis lapangan, lalu kemudian itu tidak terjadi. Persoalan yang ketiga kemudian juga banyak muncul di masyarakat dan terutama yang kami kelola, kami sebagai nazir dan sudah mengelola dan sudah berjalan, tetapi belum bersentuhan dengan BPN, tapi baru pada tingkat surat ikrar wakaf. Tapi kemudian setelah berjalan dan ternyata ini perkembangannya cukup baik dan menarik ya. Artinya dari segi finansial dan secara ekonomis ini memang rodanya kencang, sehingga mungkin menjadi seksi bagi pewakif, sehingga ingin terlibat langsung dan pada akhirnya ujung-ujungnya ingin mengambil kembali dengan berbagai macam dalih supaya itu dikembalikan. Nah yang ingin saya tanyakan salah satu di antaranya adalah apakah kekuatan surat ikrar wakaf itu sudah menjadi kekuatan yang mengikat atau masih bisa digugat? Ya, masih bisa digugat satu. Yang kedua, apakah kalau ada salah seorang di antara unsur anaknya yang dulu mungkin secara lisan menyatakan bersetuju, tapi karena dia dibatasi oleh jarak,
Tapi kemudian karena tidak bertanda tangan, di kemudian hari dia kemudian menolak bahwa saya pernah menyatakan seperti itu. Walaupun secara fakta bahwa semua orang mendengar bahwa dia menyatakan bersedia menyerahkan itu. Tapi ini menjadi celah hukum juga untuk kemudian membatalkan. Jadi kebetulan saya mengelola banyak wakaf, sehingga ini menjadi masalah. Nah, persoalan yang tidak kalah pentingnya respon dari BPN yang agak lambat. Jadi pihak pewakaf, ya wakif ini sudah menyerahkan, Nazir sudah merespon dengan baik, KUA juga dengan antusias memediasi itu. Kita ingin supaya ini mengikat. Di BPN kita ajukan, katanya ada anggaran di Kementerian Agama. Lalu kemudian katakan dananya ada di BPN. Sehingga kita menunggu kapan ini. Kita siap sebagai pewakif untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang untuk memudahkan itu. Tetapi untuk anggaran administrasi mungkin tidak, ya. Karena kita berharap bahwa memang ada anggaran untuk itu. Nah, ini mungkin perlu ada semacam penjelasan kuat ataupun klarifikasi dari pihak BPN bahwa memang ada anggaran untuk itu. Yang ada di asosiasi kita dan pemikiran sebagian dari para nazir bahwa ini seolah-olah ada upaya dari pihak BPN untuk menghalang-halangi untuk menggunakan anggaran yang sudah ada. Padahal sebenarnya ada anggaran untuk itu. Lalu saling melempar bola lah antara pihak BPN, pihak Kementerian Agama dan seterusnya. Nah, saya kira memang perlu dipikirkan ke depan bahwa memang harus disiapkan anggaran yang jelas ketika ada tanah yang berstatus wakaf, nazirnya sudah ada, wakif sudah jelas, ikrar wakafnya sudah langsung ditindaklanjuti dan kemudian dikeluarkan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Amir Nurdin atas masukan-masukannya. Luar biasa ini pertanyaannya ada 3. Mungkin ada tambahan dari Sedikit saja. Pak Mari. Silakan Pak Mari. Terima kasih Pak Moderator, Sekretaris Komisi Hukum. Iya, terima kasih Bapak Moderator ya, atau Sekretaris Komisi Hukum dan HAM yang saya hormati, Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Sulawesi Selatan, para narasumber, ada guru saya Profesor Abra Saleng, Prof. Laude, ada Pak Kakadwil, mungkin Pak Kanwil dan Bendara Umum Majelis Ulama serta seluruh rekan-rekan saya Komisi Hukum dan HAM. Mungkin berkaitan dengan menariknya ini persoalan wakaf karena ini berkaitan umat ini. Saya langsung saja pada persoalan sebenarnya menjadi sumber masalah dari wakaf ini ketika status tanah wakaf itu berubah fungsi atau berubah tujuan wakafnya sebenarnya. Tadi ditegaskan oleh Prof. Abral menjadi ruang persoalan sengketa juga ketika tanah wakaf itu menjadi terlantar sebenarnya statusnya, tidak dikelola dengan baik oleh Nasir. Seperti yang disampaikan tadi yang pengelola wakaf ini Pak Dr. Munawir banyak. Sebenarnya itu jadi sumber masalah sepanjang tidak terjadi perubahan tujuan peruntukan wakaf. Kemudian tanah wakaf itu tidak terlantar, saya pikir tidak ada persoalan. Yang menjadi ruang masalah dan celah persoalan ini seperti misalnya ketika tanah wakaf itu atau wakif sudah menyerahkan kepada Nasir untuk dikelola dari sebuah yayasan, misalnya yayasan pendidikan atau yayasan sosial, tidak sedikit yayasan sosial atau yayasan pendidikan misalnya itu ada persoalan penyelenggaraan yang berubah status atau tidak terus dengan baik. Ini kan sekarang persyaratan akreditasi yayasan dan sebagainya kan bisa menjawabkan itu status yayasan dan sekolah itu tidak terkelola dengan baik dan terlantar. Nah, sebaliknya kalau yayasan pendidikan atau yayasan sosial itu berkembang, itu juga menjadi ruang di mana keluarga wakif ini biasanya ingin mendapatkan manfaat dari tanah wakaf itu. Oh, kok enak-enak sekarang yayasan ini, sudah beruntung, sudah apa, kita tidak pernah dipanggil-panggil lah menjadi pengurus atau ada manfaat yang bisa diberikan. Ini juga menjadi kecemburuan dan biasanya ahli waris. Nah, anak-anak ahli waris ini mulai melirik adanya nilai-nilai materi di situ. Jadi ruang-ruang ini. Nah, itu. Jadi menurut saya sepanjang prosedurnya disampaikan seperti apa yang disampaikan tadi semua oleh pakar dan termasuk Pak Kanwil, ada ikrar yang jelas, kemudian dilaksanakan sesuai peruntukannya, kemudian tidak diterlantarkan, itu menjadi soal. Nah, ini menjadi soal kalau diterlantarkan. Ini yang menurut saya sekedar masukan dan tambahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak, jadi saya langsung saja barangkali kepada Pak Kabid untuk 3 penanya tadi. Saya kira luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya Pak Kabid. Silakan, terima kasih Pak Kabid. Silakan. Mungkin ada tambahan sedikit dari kami bahwa baik wakif maupun nazir itu bisa personal, bisa individu kan, bisa badan hukum, bisa organisasi kemasyarakatan. Begitu juga nazir, bisa personal, ya kan, bisa badan hukum, Organisasi. bisa organisasi. Itu Pak. Jadi tinggal kita lihat, ya kan. Nah, MUI juga bisa sebagai nazir. Apalagi MUI itu sudah ada keputusan menterinya bisa mendapatkan hak milik. Sama dengan Muhammadiyah, sama dengan NU. Bisa mendapatkan hak milik. Sebagai dia organisasi kemasyarakatan boleh mendapatkan tanah wakaf yang bisa dikelola. Ya. Nah, kita kembali kepada pertanyaannya. Pak Bendahara. Pak Bendahara. Ya. Jadi memang cocok, Pak. Juga mengarah ke keuangan, Pak, pertanyaannya. Karena jangan sampai kita dapat dugaan, ya kan, tidak membayar pajak, merugikan keuangan daerah. Ya. BPHTB itu, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, itu diatur di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah. Nah, salah satunya peralihan hak atas tanah itu dikenakan pajak, ya kan, BPHTB, dan dikenakan juga PPH, Ya, ya penjual. kan? PPH untuk penjual. Ya. Artinya yang menyerahkan tanah, ya kan? Jadi siapa saja menyerahkan tanah PPH. wajib membayar PPH. Apakah dia penjual, ya kan? Apakah dia pemberi hibah, apakah dia Termasuk wakif. Iya, itu, ya kan? Itu kategorinya kan Pak, kategori menyerahkan itu wakif termasuk. Nah, kemudian nazir atau pembeli itu wajib BPHTB. ditarik BPHTB, biaya perolehan atas tanah, karena mendapatkan hak dari tanah, ya kan. Nah, tapi kita kembali lagi, kalau entitasnya itu untuk kebutuhan bisnis, ya kan, oke, pasti kena PPH, pasti kena BPHTB. Kan? Tapi kalau ini untuk umat kemaslahatan, ya kan, kita bisa lihat, coba nanti kita lihat di pasal mengenai BPHTB itu ditiadakan, Pak, ditiadakan untuk pembayaran BPHTB-nya terhadap tanah wakaf atau tanah untuk keagamaan dan keadaan sosial. Itu ditiadakan. Nah, jadi sama dengan PPH juga, Pak, ditiadakan. 0 rupiah. 0 rupiah. Sama juga dengan pengadaan tanah. Itu dalam kegiatan ganti rugi itu tidak dikenakan PPH dan tidak dikenakan BPHTB. Untuk umat itu. Ya, ada pengecualiannya, Pak. Tapi kalau untuk bisnis dapat semua. Dapat bisnis, ya. Kalau untuk pendidikan Pak Kabid. Jadi begini, hanya dibilang di situ, ya kan, untuk badan keagamaan dan sosial yang mendapatkan hak atas tanah tidak dikenakan BPHTB. Tidak dibilang kegiatannya apa, ya kan, apakah bisnis atau non bisnis. Ya, yang dijelas kalau untuk kegiatan keagamaan dan sosial itu tidak dikenakan BPHTB. Pajak per tahunnya bebas juga. Nah, ini bukan ranahnya kami, ya kan? Ranahnya kalau kita di BPPRD atau di Spenda, ya kan? Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Kalau kita, ya kan? Nah, sekarang jadi pertanyaan, ya kan?
kalau tanah itu apakah kena PBB atau tidak, ya kan? Itu di luar dari kewenangan kami, ya kan? Karena itu bukan mengenai transaksi tanah, ya kan? Tapi Bapak ditarik PBB karena mendapatkan manfaat dari tanah itu, ya kan? Itu nggak bisa kita jawab. Nanti jadi bias kan Pak, karena bukan kewenangan kami. Nah terus yang mengenai kegiatan sertifikasi tanah, ya kan? Kegiatan sertifikasi tanah itu bisa saja tanah-tanah wakaf yang ditetapkan di dalam lokasi PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, bisa dimasukkan Pak sebagai target atau bidang tanah yang akan disertifikatkan kalau letak tanah itu pada satu desa yang ditunjuk sebagai lokasi PTSL di daerah-daerah. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, tahun ini mungkin ya kan, karena sedang persiapan untuk Kementerian Agama, ya kan, mereka sedang menginventarisir, mengidentifikasi tanah-tanah wakaf sesulsel bahkan seluruh Indonesia dan akan disertifikatkan. Bisa Bapak nanti berhubungan dengan Kemenak, PTSL itu di kantor masing-masing. masuk PTSL. Enggak, Lain. lagi. PTSL bisa berhubungan langsung dengan kepala desa letak tanah yang itu akan di PTSL kan. Iya. Terus yang kedua, yang dananya itu dananya dari kami PTSL Pak. Ya. Tapi yang dananya dikelola oleh Kemenak, nanti silahkan Bapak berhubungan dengan Kemenak supaya bisa diinventarisir masuk sebagai target untuk sertifikasi tanah tahun ini. Nah, terus yang ketiga itu tadi upaya sendiri, ya kan Pak, rutin yang Bapak Prof bilang bahwa PNBP-nya itu 0 rupiah. Jadi biaya pengukuran, ya kan, yang masuk ke kas negara, biaya penelitian tanah, biaya sertifikasinya itu 0 rupiah. Tapi kan untuk mencapai lokasi untuk kita mengukur itu kan tidak ditanggung, ya kan? Biaya operasional itu harus ditanggung oleh pemohon, dibebani oleh pemohon. Bisa juga nggak bayar tunai, tapi tolong kami diantar, ya kan? Kemudian nanti dipulangkan lagi ke base camp kami. Ya itu boleh, ya kan? Artinya transport Bapak sudah operasional, Bapak sudah tanggung, ya kan? Nah, terus kemudian tadi, ya betul. Di Undang-Undang Pokok Agraria jelas menyatakan bahwa salah satu batalnya hak atas tanah itu karena diterlantarkan. Tapi kan melalui proses Pak, ya kan, diindikasikan dulu terlantar, kemudian diberi peringatan sebanyak 3 kali, 3 bulan berturut-turut, kan. Setelah tidak ada aktivitas, baru kita bentuk panitia C untuk melihat, ya kan, seberapa besar penelaran tanah itu. Bisa saja tidak seluruhnya kita batalkan, bisa sebagian. Setelah kita identifikasi tanah itu, oh ternyata dari misalkan 1 hektar cuma 2,5 hektar yang tidak diupayakan, ya kan, 7,5-nya kita tetap buatkan sertifikatnya, ya kan. Yang 2,5 itu menjadi tanah cadangan negara, ya kan, nanti pemerintah daerah yang atur. Boleh lagi dikasih kembali ke wakif, boleh juga, ya kan, tergantung dari kebijakannya pemerintah daerah. Misalkan dengan dibantu oleh pemerintah daerah bisa dimanfaatkan, bisa dikasih lagi kepada yang bersangkutan, ya. Terima kasih Pak. Kami barangkali Pak, tolong gimana menjelaskan misalnya tanah negara, lalu pemerintah misalnya memberikan kepada satu lembaga, taruhlah masjid, apakah memungkinkan itu sistem model hibah atau wakaf itu?
Dan apakah secara undang-undang itu tidak menyalahi, misalnya milik negara diberikan kepada satu lembaga tertentu? Apa memungkinkan itu, Prof? Gimana? Ya, silakan barangkali. Ya, jadi gini Pak, mengenai tanah negara itu kan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi sebenarnya kalau bicara tanah semua tanah negara. Ada tanah yang sudah bertitel hak, ada yang belum. Ini ceritanya tanah yang belum ada titel haknya. Itu bisa dikasih kepada siapa yang bermohon Pak. Tetapi harus ada penguasaan fisik. Jadi misalnya kalau Pak Kiai ada tanah negara dibanguni bisa dimohonkan jadi hak. Jadi kita bermohon pada hak, dasarnya itu hak menguasai negara Pak. Negara lah yang mengatur, mengurus, memberikan hak pengolahan. Bisa. Kalau sebagai asetnya Pak, pemerintah gitu. Aset pemerintah. Oh kalau aset hibah Pak. Dan itu nanti akte disertifikatkan juga. Boleh Pak. Ya. Bisa saja Pak, Haji Nasmi aja bisa kasih ke Polsek. Apalagi kalau negara. Misalnya ada asetnya pemerintah lalu dikasih MUI, boleh Pak ya? Bisa. Dan itu Hibah. nanti dicatat Pak, ada peralihan haknya juga. Dan itu didaftarkan. Jadi begini. Itu peraturannya semua aset berupa tanah yang dihibahkan itu dengan sertifikat. Tidak boleh hanya menyerahkan Pak. Ini kelemahannya kita sekarang pemerintah ya, terutama pemerintah kota mengklaim bahwa ini miliknya tapi tidak terdaftar di aset. Nah, jadi misalnya asetnya kota atau asetnya provinsi serahkan kepada MUI, itu nanti dicoret di asetnya MUI beralih asetnya Pemprov atau Pemkot beralih ke MUI dan MUI nanti sertifikatkan ke BPN. Mudah sertifikat seperti itu Pak. Ya. Jadi gini Pak. Saya hanya menambahkan karena apa yang dikatakan Pak Prof itu sudah sesuai dengan ketentuan. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa di dalam ketentuan mengenai pengelolaan aset barang milik daerah berupa tanah itu tidak ada istilahnya jual beli. Ya. Khusus untuk lembaga. Ya kan, yang ada hibah, ya kan, yang ada hibah. Kecuali hibah, nggak bisa Pak, ya, kecuali hibah. Pemerintah provinsi, ya, hibah. Nah, hibah itu ya kan pasti didahului dengan persetujuan DPR, ya kan? Karena untuk peralihan tanah aset 1 meter pun, ya kan, harus ada persetujuan DPR. Pertama, terus kedua, ya kan, dihibah itu harus dihapuskan di dalam daftar asetnya pemerintah daerah, dicoret, ya kan, sehingga terjadilah hibah, ya kan. Hak pakainya itu menjadi gugur. Nah, dengan akta hibah ini MUI misalkan bisa bermohon hak, ya kan? Nah, kalau MUI itu ada keputusan Menteri Agrarianya bisa memperoleh hak milik, kita kasihkan hak milik. Iya. Tapi harus bermohon. Dari hibah. Dari hibah ke hak milik. Iya, dari hak pakai pemerintah daerah menjadi hak milik. Konstruksi hukumnya gini, beralih dulu. Iya. Bahwa dari aset kota pindah ke MUI. MUI nanti untuk mendapatkan hak baru bermohon kepada pemerintah. Mau HGB, mau hak milik. Tapi berdasarkan informasi bisa jadi hak milik. Berarti bermohon kan jadi hak milik. Kenapa hak milik? Karena hak milik itu hak yang terturut kuat dan terpenuhi. Iya. Dan dia tidak punya jangka waktu berakhir. Menarik ini karena wakaf ke hibah. Iya. Yang kedua ini wakaf ini. Nah, itu juga saya barangkali perlu supaya kita tidak bias nanti, ya kan? Ada pensertifikatan tanah-tanah aset, Pak. Aset kementerian, misalkan KUA, ya kan? Itu dilakukan melalui perwakapan tanah milik. Padahal kan nggak boleh. Karena perwakapan tanah milik itu hanya untuk umat.
Sedangkan KUA itu aset negara. milik negara. Nah, iya, makanya itu kalau ada misalkan KUA mau diperbaiki, mau direhab, mau direnov, dimintai sertifikatnya tanah milik, Pak. Bukan aset, sehingga nggak dikasih biaya oleh negara, ya kan? Bukan wakaf tuh. Bukan, harusnya hak pakai. Iya. Sebagai hak pakai pemerintah Republik Indonesia, CQ Kemenak. Iya, begitu harusnya. Dan ya hak kan? pakai itu tidak punya batas. Dia boleh-boleh saja dasar perolehan tanahnya wakaf, boleh. Tapi nanti pemberiannya bukan pemberian tanah milik wakaf, tapi pemberian hak pakai aset Kemenak. Ya. Begitu juga banyak, Pak, yayasan-yayasan atau katakanlah apa ya, sekolah Islam, madrasah, ya kan, yang mau dinegrikan. Iya. Kan harus disertifikatkan dulu, Pak, menjadi aset Kemenak, baru dia dapat bantuan. Kalau masih tetap atas nama yayasan, tidak akan dibantu. Ya, kalau sudah begitu tanah yayasan, dia lepaskan dulu menjadi tanah negara, baru dimohonkan hak pakai atas nama pemerintah RI. Jadi ini contoh konkret, Pak. Kebetulan saya masuk tim pendirinya. Sekolah Institut Teknologi Habibie Parepare. Itu 30 hektar, Pak, asetnya Pemkot Parepare. Karena mau dinegrikan, dihibahkan ke kementerian itu aset, Pak. Betul, Pak. Padahal Parepare yang bebaskan. Iya. Jadi syaratnya jadi negeri harus jadi asetnya kementerian. Jadi Pak Toba serahkan. Ya, mana Pemkot Parepare bebaskan, Pak. Contoh konkret yang kedua, saya juga kebetulan timnya ya. Kolaka, Pak, yayasan pendidikan. Jadi mau negeri diserahkan semua ke kementerian, karena tidak bisa dianggarkan kalau bukan hak asetnya Pemkot. Harus haknya. Iya, harus pengelolaannya Jadi dulu begitu, oleh Pak. kementerian. Begitu ilustrasinya gitu. Iya. Menarik memang ini. Jadi kalau hak milik wakaf tidak boleh Kemenak kasih KUA, Pak. Dia bilang kau punya itu, bukan saya punya itu. Jadi Oke, bisa. saya kira kalau masih ada tambahan, masih Ada sedikit, Pak. ya, silakan Pak Dr. Penudi. Ini masalah yayasan, tanah yayasan ini yang sudah diwakafkan oleh wakil kepada yayasan. Masalahnya yayasan itu bubar. Masalah itu bubar dan pengurusnya juga bubar. Dan pengurus ini yang kelola di tanah wakaf ini. Ini gimana ini, Pak? Bubar. Nasirnya hilang, Nasir hilang. Ya, Nasir dengan sendirinya hapus lagi haknya. Ya, Kembali ke pemilik, enggak, Baik ke negara. kembali ke negara. menjadi tanah negara, dan yang menguasai terakhir itu bisa bermonak. Iya. Ya bagaimana caranya? Ya buat yayasan baru. Ya kan bisa. Tidak bisa kembali ke wakif. Nggak bisa kembali ke wakil. Jadi sekaligus menjawab tadi, Pak, bahwa ya kan, kalau ada keberatan dari pihak apakah itu Ahli waris. wakif atau ahli warisnya, nggak bisa secara hukum karena itu sudah mengikat. Tapi Pak harus minta izin Kementerian Agama kalau itu kan perubahan status, sekarang perubahan Iya. Jadi jangankan perubahan status, Pak, tukar menukar saja harus izin Menteri Agama. Itu. Tidak bisa secara formal. Iya. Oke. Sedikit yang terakhir barangkali. Wah, ini Jadi saya kira 5 menit waktu kita. Nasir. saya pendek saja. Jadi langsung contoh kasus. Iya. Jadi kami mendapat wakaf anggaplah 3 hektar. Ya. Dengan harapan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ternyata kita sudah memanfaatkan membangun 2 hektar. 1 hektar kekurangannya itu belum terbangun. Tapi dalam ikrar wakaf sudah ditentukan bahwa 3 hektar. Lalu kemudian sebuah wakif ini berpikir ulang, ingin mengambil yang 1 hektar yang belum dibangun ini. Apakah memungkinkan itu diambil kembali meskipun sudah ada ikrar wakaf dengan batas-batas tanah yang sudah disepakati yang 3 hektar tadi sebelumnya? Nah, sekarang kan yang bisa menetapkan bahwa itu tanah terlantar atau tidak itu Menteri atau RBPN. Itu satu hal kan, Pak. Keputusan Menteri. Harus ada keputusan Menteri. Tidak bisa justifikasi oleh pewakif, ya kan? Nah, terus yang kedua, barang sudah diwakafkan,
Kalau mau ditarik kembali ya digugat. Ya kan Pak? Ya. Iya, bukan dengan cara non hukum tapi harus kaidah hukum juga. Jadi bahasa hukumnya gini Pak. Jadi tidak dikelolanya sebagian tanah wakaf objek tidak membatalkan ikrar. Itu bahasa hukumnya. Ya. Ya silakan kelola sebagian, ikrarnya tetap. Pokoknya kelola saja dengan baik. Iya. Nah, masalah penelantaran tanah juga itu dilihat, Pak. Apakah yang bersangkutan mempunyai kemampuan ekonomis untuk mengolah tanah itu? Kalau belum, itu tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar. BUMN perorangan yang tidak bisa melakukan aktivitas secara karena kemampuan ekonomisnya tidak ada, nggak bisa dipaksa. Yang penting pemeliharaan tanahnya harus terjamin, artinya diberi pagar, ya kan, atau diberi parit, atau dibersihkan setiap saat bahwa itu ada tanda-tanda penguasaan di situ. Itu. Jadi tanda penguasaan itu bukan berarti seketika harus jadi bangunan. Seketika harus jadi kebun, kan enggak, itu memerlukan biaya. Begini Pak, kalau kita berperkara di pengadilan, selalu hakim bertanya, kenapa belum kelola? Kami belum Pak, karena belum selesai lain. Apa kegiatanmu? Saya Pak setiap hari sana Pak melihat memeriksa batas-batas. Itu tidak terlantar. Karena datang selalu lihat, cuma tidak ada kegiatan. Oh, gitu. Apalagi tahu batas-batasnya, tahu. Dokumentasi. Yang disebut terlantar itu kalau dia tidak tahu batasnya lagi. Itu. Oke, baik Bapak ya. Tapi itu tidak berlaku buat istri Pak. Kita cuma lihat saja. Terima kasih Prof. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Audel Said, Bapak Prof. Oscar, Bapak Pak Irfan Idrus dari Badan Pertanahan, Pak Kabir dan Pak Sekung, Dr. Cahya Muhammad Bakri, para bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Saya kira menarik pada diskusi kita pada siang hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa tanah wakaf itu perlu legalitas, jadi perlu ada legalitas tanah wakaf itu. Yang kedua, ya namanya barang wakaf tidak bisa kembali kepada pewakafnya lagi, ya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu saya hormati, saya kira ini pertemuan kita pada siang hari ini cukup, karena waktu kita sampai 11.30 dan ini kantor, di samping kantor Musuh Selatan juga Masjid Raya. Jadi sebentar lagi sudah bunyi azan duhur, dan saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak pemateri atas kehadirannya, dan saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.